Hai guys, ketemu lagi di dalam acara Youth for Christ, renungan untuk anak muda bersama dengan gua, Pendeta Sindu dari GKI Samanhudi. Hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Hari baru Engkau percayakan dan kami rindu untuk menjalankan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Kami rindu untuk berbakti kepada Tuhan. Maka biarlah saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak hanya mengerti tetapi juga boleh menjadi pelaku firman di dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Pendeta Samuel Akihari menulis satu renungan yang menarik yang berjudul tentang influence atau pengaruh. Ayatnya diambil dari 2 Samuel 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Tetapi secara khusus gue mau bacain highlight ayatnya nih teman-teman, dari ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Ayat ke-8, lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu karakter kepemimpinan yang penting adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain atau influence. Kemampuan meyakinkan orang lain dengan cara memengaruhi yang bersifat logis, emosional, atau kooperatif merupakan ciri penting dari pemimpin yang efektif dan menginspirasi. Pengaruh tentu sangat berbeda dengan manipulasi. Dan hal ini harus dilakukan secara otentik dan juga transparan. Hal itu membutuhkan yang namanya kecerdasan emosional dan juga kepercayaan. Nah, teman-teman, Daud sangat berduka nih atas kabar kematian anaknya Absalom. Duka mendalam ini dapat terlihat dari bagaimana Daud menangis dan berkabung karena Absalom. Kita bisa lihat di ayat yang pertama. Kemenangan atas perang berubah menjadi perkabungan. Kesedihan Daud yang mendalam tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya juga menular ke seluruh negeri. Perkabungan dan ratapan tidak hanya menjadi pengalaman personal Daud, tetapi juga pengalaman komunal bagi setiap orang yang mengikutinya. Dan dalam situasi ini, teman-teman, karakter kepemimpinan Daud diuji. Dalam kerapuhannya, dalam kesedihannya, ia belajar untuk meredakan dan memulihkan kesedihan orang-orangnya. Daud butuh dikuatkan, namun pada saat yang sama, ia juga memiliki panggilan untuk menguatkan mereka yang berada bersama-sama dengan dia. Atas saran Yoab, Daud bangun, pergi keluar, dan berbicara menenangkan hati orang-orangnya. Saat Daud merasa tenang, semua orang yang bersamanya juga beroleh ketenangan. Nah, youth, ada banyak sekali ujian yang bisa mengasah jiwa kepemimpinan seseorang. Memengaruhi dan juga meneguhkan itu bisa menjadi salah satu kuncinya. Kisah Daud mengajarkan kepada kita bahwa pemimpin itu dibentuk melalui pengalaman dan dikuatkan melalui proses belajar dan juga adaptasi. Jadi ketika kehidupan kita terasa berat, jangan cepat nyerah ya youth, tapi belajar untuk lihat hal-hal baik yang bisa membangun kemampuan memimpin kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Jangan lupa bagikan renungan ini supaya ini bisa terus menjadi berkat bagi teman-teman muda lainnya. Kita berdoa yuk. Ya Tuhan, kami rindu untuk belajar bertumbuh dalam seluruh pengalaman yang kami alami. Kami menyadari bahwa hidup kami bukan tentang kami saja, tetapi juga tentang bagaimana kami memberi pengaruh baik kepada orang-orang di sekitar kami. Maka biarlah hikmat dan kekuatan dari Tuhan menuntun kami untuk berproses dengan baik. Hikmat dari Tuhan menolong kami untuk terus membawa dampak positif, dampak yang benar-benar membangun dalam hidup bersama. Kami siap untuk berproses, kami siap untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you guys, sampai ketemu di waktu mendatang. Tuhan Yesus berkati.